organ di tubuh kita itu fungsinya sudah mulai berkurang ya. Makanya gampang pada capek, tensinya gampang tinggi, gula darahnya juga gampang naik. Itu dikarenakan fungsi organ di dalam tubuh kita itu sudah menurun. Termasuk telurnya ibu, banyak yang sudah ada yang sudah osteoporosis, ya itu karena fungsinya sudah menurun. Jadi dari apa? Dari susu. Selain susu, ikan, dari ikan ya. Vitamin kalsium dan vitamin D itu kita bisa dapat dari susu dan ikan. Jadi tidak hanya bebas ikan apa aja. Karena kita ada di Banjarnegara, tidak ada laut ya Bu. Jadi kita bisa pakai ikan air tawar. Ya, tidak apa? Bejak itu apa nih? Ikan air laut apa laut namanya pindang. Oh pindang. Oke. Pindang. Ya. Kalau pindang ini bukan merupakan ikan segar lagi ya Bu. Pindang itu sudah diolah. Nah itu dia tinggi natriumnya. Kita harus mengurangi natrium. Natrium itu ada di mana aja? Di garam. Terus di ikan yang sudah diolah atau ikan kalengan. Termasuk juga pindang. Itu sudah tinggi natriumnya. Jadi kita ikan segar, kita lebih konsumsi ke ikan segar saja. Karena kita di Banjarnegara adanya ikan air tawar, boleh konsumsi mujair, lele, terus gramen, ikan nila dan lain-lain. Kalaupun ada ikan laut di pasar, monggo boleh dibeli. Yang penting ikannya masih segar, insangnya masih terlihat segar dan merah, ya. Gitu. Selanjutnya untuk mendapatkan vitamin D kita harus apa? Berjemur, ya. Kita harus berjemur. Jadi dengan berjemur itu akan mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Oke. Setelah itu selain konsumsi tinggi kalsium, kita juga harus memperhatikan cairan di tubuh kita, ya. Karena di usia lansia ini tadi kan organnya sudah mulai berkurang fungsinya ya. Jadi sensitivitas tubuh kita itu juga menurun. Ada yang kelebihan cairan, ada yang kekurangan. Ya. Yang kekurangan cairan itu bisa mengakibatkan dehidrasi. Lalu kalau kita kekurangan cairan juga penyerapan natriumnya jadi berlebih, gampang terkena hipertensi. Di sini ada yang sudah terkena hipertensi. Nah, itu cairannya harus ditingkatkan lagi. Untuk yang normal itu sehari konsumsi air berapa? 6 sampai 8 gelas. Kalau nggak ada hipertensi, cukup konsumsi 1,5 liter atau 6 gelas. Tapi kalau hipertensi boleh konsumsi sampai 8 gelas. Lalu kelebihan cairan apakah bisa? Bisa, ya. Ini akan mengganggu fungsi organ ginjal. Iya, jadi kalau kita terlalu banyak minum juga ginjalnya kita kerjanya itu terlalu keras, nanti jadi capek. Selanjutnya kita harus konsumsi tinggi serat. Serat dari mana aja? Buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Kenapa kita harus tinggi serat? Konsumsi tinggi serat. Betul, untuk melancarkan BAB. Ada yang sering ngerasa sembelit? Kadang-kadang, ya. Iya, jadi kita harus tinggi konsumsi seratnya dari buah-buahan dan sayuran. Mana yang lebih baik, buah atau sayur? Dua-duanya baik, ya. Tapi kita tidak boleh konsumsi buah aja. Kenapa? Karena buah serat penyerapan natrium, kolesterol dan gula di dalam tubuh kita itu juga jadi lebih terhambat. Itu juga untuk mencegah penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, penyakit jantung dan lain-lain.